Bank Rakyat Indonesia or BRI is one of the largest state-owned banks in Indonesia. Bank Rakyat Indonesia was founded in Purwokerto, Central Java by Raden B. Arya Wirja-Atmaja on 16 December 1895. According to Wikipedia, by the end of 2022, the bank has 409 branch office units and 13,863 ATM units spread throughout in Indonesia. BRI has a vision of being the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. And its mission is to provide the best, excellent service and work optimally. Bank BRI that we visited was Bank BRI Unit Garut Kota, located at Jalan Bank number 29, Paminggir, Garut Regency, West Java. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Agis Aini. Saya Sofa Arofani. Saya Dinda Ulin Resyan. Di sini kami kedapatan tugas dari salah satu dosen di jurusan pendidikan bahasa Inggris, di mana beliau mengampu mata kuliah English for Office Administration. Nah, pada tugas kali ini untuk perampungan tugasnya itu kami diperkenankan untuk menginterview salah satu karyawan kantor. Nah, mungkin Teteh boleh memperkenalkan dulu Tetehnya, nama sama jabatan Teteh di kantor ini gitu. Perkenalkan, nama saya Nabil Ami. Di sini saya sebagai frontliner atau sebagai teller di BRI Universitas. Nah, nanti sistem interviewnya kami akan menyampaikan pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris. Teteh boleh menjawab dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang kami ajukan mungkin sekitar 8 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan pertama, mungkin langsung saja ya. Iya. Apakah ketika Teteh melamar di kantor BRI ini melampirkan CV sebagai persyaratan? When you apply to this office, did you attach a CV as a requirement? Yang pastinya enggak. Kalau misalnya lamaran pasti ngelampirin CV ya, apalagi persyaratan di bank mah banyak banget gitu, mulai dari CV terus SPTK gitu, pasti ngelampirin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa CV itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu CV bahasa Indonesia dan CV bahasa Inggris. Nah, ketika Teteh melamar ke kantor ini, kira-kira jenis CV apa sih yang digunakan? As we know, there are two types of format commonly used in Indonesia. The first is Indonesian CV and the second is English CV. When applying for the current position, which format did you use? Kalau CV-nya kan sekarang mungkin banyak ya, ada CV apa, tapi yang saya gunain mah CV-nya CV ATS. Tapi bahasanya bahasa Indonesia kan. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci. Untuk pertanyaan ketiga itu ada komponen apa saja yang dicantumkan di dalam CV tersebut. So, what components did you attach in your CV? Bentar ya, agak lupa lagi ini teh. Pasti kalau yang pertama mah ada penjelasan tentang diri kita gitu ya. Terus ada foto, terus email, nomor HP, sama yang paling penting teh, menurut aku mah LinkedIn, sertain terus di situ teh paling pengalaman, karena belum ada pengalaman kerja waktu itu, pengalaman organisasi sama magang. Terus udah itu kompetensi sih, skill yang kayak gitu, soft skill disantumin. Udah sih sebenarnya mah nggak gimana-gimana, karena emang baru fresh graduate itu nggak punya gimana. Pertanyaan keempat itu di kantor ini, kalau misalnya di kantor ini tuh bisa berbahasa asing tuh termasuk persyaratan umum atau misalnya itu mah hanya sebagai poin tambahan saja. Nah, in this office is being able to speak in a foreign language is a requirement in when applying, or is it an additional skill?
Cuma tambahan aja sih, pengen tambahan, nggak wajib. Lalu yang pertanyaan kelima itu pada saat melamar di posisi ini. Nah, itu tuh ada sertifikasi khusus yang harus dipenuhi terlebih dahulu atau misalnya tidak ada sertifikasi apa-apa yang harus dipenuhi. When applying for this current position, are there any certification that must be fulfilled, and then did you include your documents as the proof of your certification? Sebenarnya mah kalau misalnya ngelamar di BRI nggak ada itu, nggak ada harus sertifikat apa-apa. Cuman kalau misalnya kita punya itu jadi poin plus gitu, jadi pendukung gitu. Mungkin dari aku Mas sekian. Oke, mungkin dilanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Adil. Padanya saya persilakan. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Pada saat melamar, ketika Teteh merasa kompeten dalam bidang yang dibutuhkan di sini atau yang tercantum pada lowongan pekerjaan di sini, kan pastinya ada melampirkan kalau Teteh merasa kompeten dalam bidang itu, bagaimana Teteh membuktikan hal tersebut gitu, bahwa saya kompeten di bidang ini, misalkan kayak dapat berkomunikasi dengan baik atau memiliki kemampuan teamwork yang baik. At the time of application, when you felt competent in the field needed here, or it was listed in the requirement, how did you prove it? Then how do you prove requirements that are difficult to prove, such as can communicate well or have a good teamwork skill? Kalau itu mah pasti kan persyaratan itu kebanyakan bisa komputer ya. Kebetulan Tata kan alumni Uniga ya. Nah di sana tuh ada namanya tuh Microsoft Office Specialist gitu ya. Nah dari sertifikat itu persyaratannya kalau misalnya kompeten soal komputer kayak gitu mah. Nah kalau komunikasi mah dilihat dari kebetulan aku aktif organisasi gitu ya, ditambah kalau misalnya dari pas wawancara teh kelihatan gini bisa nilai gini ya yang HRD kayak gitu. Jadi dari situ sih maksudnya nggak nonjolin banget, tapi ya alhamdulillah gue dapet rezekinya di sini. Berarti waktu dinilainya tuh langsung pas hari interviewnya gitu ya. Pertanyaan ke-7, di dalam CV kan terdapat beberapa poin skill, tentunya harus ada relevansi antara skill dan posisi yang kita lamar. Dengan keterampilan dan ilmu yang kita kuasai, bagaimana cara Teteh membuktikan bahwa skill dan ilmu yang Teteh miliki itu relevan dengan posisi yang dilamar? In the CV, there are skill points. Of course, there must be relevance between the position we are applying for and the skill and knowledge we master. How do you prove that the skill and knowledge you have are relevant to the position you are applying for? Pasti kan di CV teh kita teh nyantumin apa yang kita bisa, apa yang kita alamin gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya di apa sih itu teh pamflet kayak lamaran kerja teh suka ada kualifikasi gitu ya, apa. Nah pas baca teh kayak suka nanya lagi kayak oh ini sesuai nggak ya, oh ini sesuai nggak ya. Nah kalau misalnya oh ini bisa nih ke handle, nah paling gitu ya, percaya diri aja gitu, maksudnya gimana diri sendiri wah itu mah gitu. Pertanyaan terakhir, sebelum Teteh melamar di perusahaan ini, pernahkah melamar di kantor atau perusahaan lain? Kemudian pada saat kalau melamar di Bank BRI ini, apakah Teteh memperbaharui CV-nya? Did you ever apply to the other office or companies before applying to this company? Well, when you applying to the current position, did you update your CV? Kalau misalnya buat update CV mah enggak sih ya. Kalau buat update CV mah enggak. Cuman apa tadi tuh pertanyaan? Sebelum Teteh daftar ke sini, pernah daftar ke tempat lain nggak? Terus CV-nya itu diupdate atau sama aja? Oh, kalau misalnya ngelamar ke tempat lain pasti banyak banget itu ya, fresh graduate itu belum ada pengalaman pasti apply ke sana sini. Terus CV pasti diupdate sesuai sama kualifikasi dari lamarannya biar ya kita tuh terpanggil setidaknya gitu. Soalnya kan kadang CV sekarang tuh suka pakai
IA ya gini di scanner, jadi kayak nggak ini gitu misalnya, jadi harus terus diupdate gitu. Cukup sekian. Mungkin cukup sekian interview yang kami laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Nabila yang telah meluangkan waktu, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Lia Novita MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.